Halo guys, ketemu lagi dengan saya Andri. Kali ini kita akan share tips dan memberikan saran bagi kalian yang ingin buka usaha minuman nih. Bagi teman-teman atau kalian yang baru terjun di dunia usaha dan pengen usaha minuman, saya akan memberikan tips dan saran bagi kalian yang pemula untuk mau membuka usaha minuman. Sebelum kita mulai tips dan saran bagi pemula yang ingin buka usaha minuman, kalian bisa lihat dulu video kita ya sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membagikan tips dan saran cara mencari atau memilih bubuk minuman atau bahan baku minuman yang berstandar atau berkualitas baik. Kalian bisa tonton di link di atas ini ya. Oke, selanjutnya tips dan saran dari kami bagi pemula yang ingin membuka usaha minuman, yang baru terjun usaha minuman, kalian wajib catat nih. Mungkin bisa buat saran, mungkin bisa buat masukan untuk kalian semua. Yang pertama itu paling wajib lakukan riset pasar dulu nih. Kalian wajib riset dulu nih dari riset di daerah kalian. Misalnya di daerah kalian itu sedang tren minuman apa? Misalnya lagi tren minuman boba. Nah, jadi kalian bisa tahu di daerah kalian itu sedang naiknya tren minuman boba. Nah, itu sangat bagus buat kalian jika ingin buka minuman boba di daerah kalian. Itu. Yang kedua, buat rencana bisnis. Nah, ini kalian wajib punya rencana bisnis. Harus ditulis ini. Karena kenapa? Karena bisnis tanpa ada rencana itu tidak akan jalan. Bagaimana caranya membuat rencana bisnis? Yang pertama ditulis tuh yang tujuan untuk jualan minuman apa, strateginya bagaimana, terus pemasarannya bagaimana, pencatatan keuangannya bagaimana, terus rencana pengembangan bisnis jangka panjangnya bagaimana. Itu harus tertulis secara rapi dan nanti kalian akan mengikuti rencana tersebut itu. Terus yang ketiga, tentukan jenis minuman yang ingin kalian jual. Ini nyambung dengan poin yang pertama, riset pasar. Setelah kalian sudah tahu riset pasar itu bagaimana, sudah tahu tren pasarnya kalian di daerah kalian apa, nah ini tentukan produk yang ingin kalian jual atau jenis minuman yang ingin kalian jual. Misalnya setelah kalian sudah riset pasar dan ternyata yang lagi tren itu minuman boba nih, nah berarti itu peluang besar bagi kalian untuk menjual minuman jenis boba seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat, cari pemasok bahan baku yang berkualitas. Nah, kenapa? Karena kalau kita menjual minuman itu pasti pengen laris terus ya, pengen konsumen tuh beli lagi, repeat order lagi, puas dengan kualitas rasa minuman kita. Kalian harus mencari pemasok atau produsen atau distributor yang punya bahan baku berkualitas bagus. Nah, contohnya seperti ini. Ada produk Aveos sama produk Beverage ini. Ini produk bahan baku minuman. Dia produsen tangan pertama bahan baku minuman dengan 30 lebih varian rasa. Ada base kopi, ada base coklat, ada base buah, dan lain sebagainya. Harganya mulai dari 20 ribuan saja. Itu sangat terjangkau sekali, gitu ya. Oke, selanjutnya fokus pada pengalaman pelanggan. Nah, poin yang kelima ini fokus pada pengalaman pelanggan. Artinya apa? Pelanggan ketika datang ke outlet kalian atau ke tempat lokasi jualan kalian, itu pelanggan merasa terkesan. Contohnya di outlet kalian itu disediakan tempat duduk yang nyaman, konsumen menunggu buatan minumannya itu nggak merasa bosan. Jadi ketika konsumen itu menunggu pembuatan minuman yang mereka pesan, dia akan betah menunggu di outlet kalian gitu. Jadi nanti selanjutnya pasti mereka akan datang lagi ke outlet kita karena di sana ada misalnya, wah di tempat sana nih ternyata nyaman. Yang kedua minumannya enak gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya yang keenam itu memanfaatkan media sosial. Nah ini wajib nih, penting bagi teman-teman, bagi kalian yang mau usaha minuman di daerah kalian, itu wajib memanfaatkan media sosial kalian seperti Facebook, seperti Instagram, seperti TikTok. Nah itu bisa kalian manfaatkan untuk media promosi kalian karena sekarang zamannya digital. Jadi kita harus selain pemasaran secara offline, kita harus juga pemasaran secara digital, secara online gitu ya. Selanjutnya kualitas dan konsistensi. Apa artinya kualitas? Itu yang pertama kualitas rasa itu harus bisa diterima oleh konsumen kalian. Lalu selanjutnya ada konsistensi. Konsisten kenapa? Karena ini akan membuat konsumen kalian itu membeli lagi seperti itu. Karena kalau misalkan di pertama beli konsumen sudah merasa kualitasnya sudah jelek, rasanya nggak enak atau terlalu manis atau apa, itu mereka nggak akan kembali lagi membeli di outlet teman kalian seperti itu. Konsistensi itu penting teman-teman. Jadi jika kalian menjual sesuatu, nggak harus itu minuman atau makanan apa-apa, itu harus kualitas nomor satu dan konsistensi. Terus yang selanjutnya pelajari
manajemen keuangan. Nah, ini penting bagi teman-teman yang baru terjun ke dunia usaha minuman, harus bisa belajar manajemen keuangan, pencatatan, penjualan, terus pengeluaran, belanja bahan baku, dan lain sebagainya. Itu wajib teman-teman harus bisa mengatur atau mengkontrol manajemen keuangan outlet kalian atau usaha kalian gitu. Yang terakhir, membangun jaringan dan kemitraan. Itu artinya apa? Selain tadi yang poin nomor 6, pemasaran secara digital, kalian harus membangun jaringan. Itu artinya apa? Kita harus dekat, halnya seperti ini. Kalian bisa dekat dengan perkantoran. Mungkin outlet teman-teman di dekat kantor gitu ya. Nah, teman-teman bisa menjaring jaringan dengan pegawai kantor yang di sekitaran outlet teman-teman. Nah, dari situ mereka bakal tertarik nih untuk membeli produk di outlet kalian. Karena kalian sudah dekat dengan mereka, dekat dengan pegawai kantor tersebut. Jadi membangun relasi, intinya seperti itu. Oke, seperti itu tips dan saran dari saya. Jangan lupa, ini disclaimer ya, ini ada Cafeos yang mana yang menyediakan bubuk minuman bagi kalian, bagi teman-teman yang mau usaha minuman, bingung nih mau cari supplier atau produsen tangan pertama bubuk minuman. Ini ada Cafeos dan ada Beverly. Saya sarankan bisa membeli atau mencoba. Kita ada sediakan ada paket sampel juga, atau kalian mau lihat-lihat produk-produk Cafeos, varian menu Cafeos apa saja, rasanya apa saja, itu bisa kalian buka di website Cafeos, www.cafeos.app. Itu bisa kalian buka situ, bisa kalian baca-baca dulu, ada menu varian apa, rasa apa saja, kemasannya ada berapa macam gitu, di sini semuanya lengkap. Oke, sekian dari saya hari ini, semoga bermanfaat tips dan saran dari saya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.